hafiz, para dai, para cendekiawan yang sama-sama hadir di majelis yang mulia ini yang kami hormati, para pengurus LJTGN, para pengurus GMBS, pengurus Bela, Yayasan Sebuah Bakti dan Pesantren Suryalaya, semuanya yang kami hormati. Ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang kami hormati. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita sekalian dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara manaqib yang Kanjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in tabi'at, juga tak lupa bagi kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa menjalankan syariat dan thariqahnya, mudah-mudahan selamanya diberi rahmat dan keselamatan. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, bulan ini adalah bulan Sya'ban. Sya'ban, kata santri ahli ngaji, kalimat isim ghairul munsharif ada ziyadah alif dan nun. Tidak boleh memakai tanwin. Diambil dari kalimat syibun, bisa artinya jalan di lereng gunung. Sya'bun bisa artinya bercabang. Kenapa bulan ini disebut bulan Sya'ban? Karena yatasya'abu fihil khair, bercabang di bulan ini berbagai kebajikan. Mudah-mudahan kita terbawa baik. Amin. Yang teramat istimewa Bapak Ibu sekalian, di bulan Sya'ban ada satu peristiwa yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Di mana di bulan Sya'ban oleh Allah diungkap di dalam surah Ad-Dukhan ayat 4. Surat apa, Bu? Ayat berapa? Kalian taruhnya dari kejaan. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Peristiwa yang sangat dahsyat yang ada di bulan Sya'ban, ada yang dinamakan nisfu Sya'ban, setengah bulan Sya'ban, tepatnya di malam 15. Apa yang terjadi dahsyatnya di malam tersebut? Dalam ayat yang tadi dibaca surah Ad-Dukhan ayat berapa? Ayat 4. Yufraqu kullu amrin hakimin. Dipisah-pisahkan, dengan kata lain diprogram. Apa yang diprogram? Kullu amrin hakimin, semua urusan Allah yang maha bijak. Kul di situ kata santri ahli mantik adalah kul jame', keseluruhan. Segala urusan Allah untuk 1 tahun yang menyangkut tentang kita dari Sya'ban sekarang hingga Sya'ban yang akan datang, semua diprogram pada malam nisfu Sya'ban. Contohnya, maka urusan yang akan lahir tahun ini sampai ke Sya'ban tahun depan diprogram pada malam nisfu Sya'ban, jumlahnya sekian. Kullu mauludin yuktabu fiha. Jadi yang akan lahir ke dunia pada tahun ini sampai Sya'ban yang akan datang 1000, sekian juta, sekian ribu, dan sekian miliar. Diprogram oleh Allah untuk 1 tahun. Yang kedua, wa fiha yuktabu kullu mayyitin. Di malam nisfu Sya'ban pun setiap yang akan mati habis masa kontraknya dari Sya'ban yang sekarang hingga Sya'ban yang akan datang, yang akan mati sekian diprogram oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Kita sekalian mudah-mudahan termasuk hamba Allah yang dipanjangkan usia oleh Allah. Amin. Amin.
Yang ketiga, wa fiha tunzalu arzaquhum. Di malam nisfu Sya'ban diprogram oleh Allah rizki kita untuk 1 tahun. Dari malam nisfu Sya'ban yang kemarin hingga nisfu Sya'ban yang akan datang. Siapa orang yang akan beruntung tahun ini ditambah rezekinya oleh Allah? Mudah-mudahan kita sekalian ya. Amin. Tambah ahli manakim, amin. Nah, siapa orang yang akan dikurangi oleh Allah? Nah, ini di programnya semua rezeki untuk 1 tahun, tepatnya pada malam nisfu Sya'ban. Bukan hanya itu, wa fiha turfa'u a'maluhum wa af'aluhum. Di malam nisfu Sya'ban juga Bapak Ibu sekalian, diangkatlah semua amal-amal kita, termasuk pekerjaan aktivitas kita, diangkat oleh para malaikat ke hadirat amal. Maka pada malam nisfu Sya'ban, tepatnya di dalam tafsir, beberapa tafsir diungkap namanya nisfu Sya'ban al-lailatus shaqi. Al-lailatus shaqi. Artinya malam di saat ditutup buku catatan amal perbuatan untuk 1 tahun. Jadi buku catatan yang ada di sana ditutuplah pada malam nisfu Sya'ban yang kemarin, digantilah dengan buku catatan yang baru. Maka kita sekarang sedang isi catatan yang baru. Maka disebut al-lailatus shaqi. Amal kita, Bapak Ibu sekalian, tergantung bagaimana akhirnya. Ya, dimana Rasul menjelaskan dalam hadis yang dimuat di dalam kitab Taqwihul Mu'minin, di antaranya al-a'malu innamal a'malu bil khawatimi. Pastinya semua amal, lima taksir ya. Kalau amal 1, amal banyak. Apilatun apulu semua pilah semua ta'apalu jumlah. Innama, pakai adat ilam innama untuk spesifik. Pastinya semua amal yang kita lakukan bil khawatim, tergantung bagaimana akhirnya. Sekalipun awalnya buruk, kalau akhirnya baik, terbawa jadi baik. Amin. Mudah-mudahan ya. Sekalipun awalnya baik, kalau akhirnya buruk, terbawa buruk. Alhamdulillah. Ingin husnul khotimah, ingin suul khotimah. Untuk dong. Ingin beruntung, ingin buntung. Untuk dong. Di situ penentuan Bapak Ibu sekalian, di malam nisfu Sya'ban penentuan segala amal. La ibrata bi kathratis shalah wasyam. Terjadi rekenan kepada loba salat, terjadi rekenan kepada loba puasa. Wa inna ma yudharu ila khatimati amri. Yang dilihat oleh Allah di ujung akhir urusan kita. Terutama ketika buku catatan amal perbuatan ditutup di malam nisfu Sya'ban. Makanya bagi ikhwan thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, di malam tersebut menutup semua buku catatan amalan perbuatan selama 1 tahun, ditutup, dipungkas dengan melaksanakan sholat sunat nisfu Sya'ban yang jumlahnya 100 roh. Itu tidak bid'ah, jangan dikatakan bid'ah. Banyak keterangannya yang memuat, ya. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Al-Ghaniyah di Thariqil Haq yang dikarang oleh Kanjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir. Pinter siapa Kanjeng Sultan dengan kita? Pinter Kanjeng Sultan. Ibadahnya juga tadi ya, semalam berapa tahun? 40 tahun ya. Sholat subuh dengan wudu pada waktu isya. Kita pernah enggak boro-boro dibuang nolnya 1 juga enggak ya, dibuang nolnya juga enggak, dibuang 3 juga enggak ya, dibuang 4 juga enggak, tinggal 4 palingnya. Nah ini, jadi Kanjeng Sultan memuat hadis tersebut di dalam Al-Ghaniyah di Thariqil Haq juz pertama halaman 192. Terus dimuat di dalam tafsir Al-Futuhatul Uluhiyah. Tafsir Al-Futuhatul Uluhiyah 10 jilid. Dalam juz yang keempat halaman 100. 2 itu kitabnya.
Yang ketiga, Imam Al-Ghazali yang sangat cerdik, pandai, pintar, ternama karya tulisnya kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid. Memuat keterangan tersebut. Pintar saha Imam Al-Ghazali dengan kita. Ya, betul. Di dalam Ihya Ulumuddin juz pertama halaman 203 dimuat oleh Imam Al-Ghazali. Di kitab yang tipis Khazinatul Asrar halaman 37 dimuat tentang sholat ismu syaban. Di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 220. Bahkan di dalam tafsir At-Tabari 10 jilid. Pas dalam jilid yang ke-9 halaman 65 dimuat oleh pengarang tafsir tersebut. Hadisnya ada 2 dialek. 1. Haddatsani thalathuna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami. Ini diterima hadisnya dari Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu putunya Rasulullah. Pas lahirnya di bulan Sya'ban. Maka salah satu keistimewaan bulan Sya'ban dilahirkannya cucu Rasulullah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lalu keistimewaan Sya'ban lagi bentar. Ya, istitron kata santri ahli ngaji. Bilang dulu sedikit. Di antaranya turunnya ayat yang berkenaan perintah sholawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. 3. Keistimewaan bulan Sya'ban, Bapak Ibu sekalian, dirubahnya kiblat asalnya Baitul Muqaddas Palestina Masjidil Aqsa. 14 bulan 3 hari umat Islam menghadap kiblat yang ke sana. Lalu dirubah oleh Allah setelah turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil. Sekarang harus kemana kiblat kita? Ka'bah Baitul di Masjidil Haram. Nah, hadis tersebut diterima dari Sayyidina Hasan, putu Rasulullah. Sayyidina Hasan telah menceritakan kepada kami salasuna min ashabi Rasulullah, 30 sahabat Rasulullah. 30 sahabat Rasul menerima hadis tersebut dari Rasulullah. Masa 30 sahabat Rasul bohong semua? Betul ya? Kita harus cerdik pola pikirnya. Cerdik. 30 sahabat Rasul menerima hadis dari Rasul. Masa bohong semua? Ya, insya Allah terpercaya para sahabat. Jadi 30 sahabat Rasul menceritakan tentang sholat nisfu Sya'ban yang 100 rakaat. Ini hadisnya. Hadis tersebut martabatnya mutawatir karena lebih daripada 3 yang menceritakannya. Ini 30 sahabat Rasul. Harus yakin. Kenapa guru mursyid kita memerintahkan kepada kita? Telah mujarrabkan yakin. Anna man sholla hadhihi sholata fi hadhihi lailati mi'ata rakaatin. Sanyana jalma anu sholat dina ieu wengi tepatna wengi nisfu mi'ata rakaatin 100 rakaat dengan bacaan qul di masing-masing rakaatnya pada Fatihah bi asyri qul huwallah 10 kali surat Al-Ikhlas. Berarti kita membaca qul berapa? 1000. Nah, orang yang sholat pada malam nisfu Sya'ban menutup semua buku catatan amal perbuatannya dengan sholat yang 100 rakaat, jaminan Rasul pada hadis tersebut, nadharallahu ilaihi sab'ina nadratan. Orang tersebut akan dilirik oleh Allah, ditetep, ditingali ku Allah. Ayo kurang ditingali, ditaksir ku Allah dengan 70 penglihatan. 70. Wa qadalahu bi kulli nadratin sab'ina hajatan. Allah memenuhi pasti dengan masing-masing penglihatan paningali Allah. Allah akan memenuhi hajat kita 70 hajat. Dengan satu lirikan 70 hajat kita mencakup hajat dunia, mencakup hajat akhirat dipenuhi oleh Allah 70. Kalikan saja Bapak Ibu 70 kali 70 berapa? Ya, 180. Nah, mangga etan masing-masing. Hajat yang dipenuhi oleh Allah pasti segitu benar. Hajatnya 70 kali 7. Annaha al-maghfirah.
paling cetek, yang paling naik kuku, yang paling ciher, jeli, cilet, yang dipenuhi hajat kita, annaha al-maghfirah, kita menggapai ampunan Allah. Segala dosa diampuni oleh Allah. Maka disebut malam tersebut dalam kitab tafsir At-Tabari al-lailatul baro'ah, malam di saat dibebaskan semua dosa. Amin. Satu itu dialek hadisnya. Yang kedua dialek hadisnya, di antaranya ada ungkapan Rasulullah begini, anna man sholat hadhihi sholata fi hadhihi lailati mi'ata raq'ati. Bukan dengan anna mulanya, tapi man dengan isim mausul. Man sholat hadhihi sholata fi hadhihi lailati mi'ata raq'atin arsalallahu ilaihi mi'ata malakin. Barang siapa yang mengerjakan sholat yang ini di malam ini, tentunya malam nisfu Sya'ban. Berapa jumlahnya? Mi'ata raq'atin, 100 raq'ah. Arsalallahu ilaihi mi'ata malakin. Allah mengutus terhadap orang tersebut yang melaksanakan sholat nisfu Sya'ban pada malam nisfu Sya'ban yang 100 rakaat. Allah mendatangkan delegasi Allah, para malaikat Allah, 100 malaikat Allah. Untuk apa malaikat didatangkan kepada kita pada malam tersebut? Khususnya bagi orang yang melaksanakan sholat nisfu Sya'ban, Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan salasuna yubashiruna bil jannah. 30 para malaikat Allah memberi kabar gembira kepada kita dengan surga. Artinya orang yang melaksanakan sholat nisfu Sya'ban dan 100 rakaat dijamin oleh 30 para malaikat Allah, insya Allah masuk surga. Amin. Wa salafuna yu'minuna min adzabillah. 30 para malaikat Allah menyelamatkan orang tersebut dari dahsyatnya azab neraka Allah. Artinya orang tersebut akan diselamatkan dari siksa neraka. Amin. Berapa? 60. Wa talafuna yu'minunahu min afatid dunya. 30 para malaikat yang datang kepada kita, insya Allah akan menyelamatkan kita dari berbagai bencana dunia. Amin. Jadi berapa? 90. Wa asyaratun yanfa'una anhu makaidah syaitan. 10 malaikat Allah datang kepada kita, terutama kepada orang spesifik yang melaksanakan sholat nisfu Sya'ban di malam nisfu Sya'ban yang 100 rakaat. 10 malaikat Allah datang kepada kita untuk yanfa'una anhu makaidah syaitan, mencegah agar supaya kita di malam tersebut dan di seterusnya sampai Sya'ban depan, agar supaya orang tersebut dicegah dari dijajah oleh setan dan iblis. Menyalbal hebat kan? Makanya itu jangan dikatakan bid'ah. Kalau ada orang yang mengatakan bid'ah, biarin mereka mengatakan bid'ah. Tapi kita, keyakinan kita ada keterangannya, ada sanadnya, ada konsiderannya. Beberapa kitab bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus yakin ya, betul? Pandai siapa mursyid dengan kita? Pandai mursyid, betul ya? Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, itulah keistimewaan nisfu Sya'ban. Yang tadinya diprogram di malam nisfu Sya'ban, yang akan lahir, yang akan meninggal, rizkinya kita, termasuk amal kita. Maka catatannya Bapak Ibu sekalian dipasrahkan, diberikan oleh Allah catatan rahmat dan siksa yang diprogram pada malam nisfu Sya'ban dikasihkan kepada petugas Allah, malak Jibril namanya, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Jadi ada kaitannya Sya'ban dengan bulan suci Ramadan. Jelas kaitannya sangat erat. Orang yang akan mendapat rahmat tahun ini sekian, orang yang mendapat adab kerugian dari Allah sekian. Catatannya telah diprogram di malam nisfu Sya'ban. Catatannya diberikan untuk segera dilaksanakan treat pada malam Lailatul Qadar. Malak Jibril pelaksananya. Satu. Yang kedua, wa daftarun nabatat wal arzaqi ila Mikail.
catatan yang telah diprogram oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban, catatan tentang tumbuh-tumbuhan, padi, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Catatan tumbuh-tumbuhan termasuk rezeki yang Allah akan berikan pada tahun ini sampai Sya'ban mendatang, maka diberikan oleh Allah pada petugas Allah malak Mikail, tepatnya di malam Lailatul Qadar, untuk segera dilaksanakan. Lalu catatan yang ketiga, daftarul amtor waria, catatan turun hujan dan turun angin. Tahun ini akan turun hujan sekian, tahun ini akan terjadi turun angin sekian. Catatannya untuk segera dilaksanakan oleh Allah diberikan pada malam Lailatul Qadar, diberikan kepada malam Israfil. Yang terakhir, daftarul qabdil arwahi wan qida'il ajali ila Israil alaihissalam. Catatan yang diprogram pada malam nisfu Sya'ban tentang orang yang akan habis masa kontraknya tahun ini, yakni dicabut ruhnya, mati namanya. Catatannya sekian yang akan mati tahun ini sampai Sya'ban yang depan. Catatannya untuk segera dilaksanakan diberikan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar kepada petugas Allah malak Israfil. Itulah pentingnya nisfu Sya'ban. Ya, bobor sapanon caran sapakan, bobor sahur bae carek nada siapunten sanes teu sono kene insyaallah sadek patos urang sambung deui. Terus punten utamina ka sesepuh dieu kersana Bapak Kyai Haji Asep, keluarga besar di Suryalaya Abah Sepuh simpuring ajrih kumantenna. Hapunten bisa nya sakitu kasanggakeun nu saena hak ya Allah wajib ditampina kawan kabodohan kawasagalan diri kuring manusia pamudona wajib dihapunten beribu kali papasadaya. Pun masalah ada makadar ambillah kataku yang baik dan buanglah kataku yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.